Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan saya Rahmawati Dan Zainul Amri. Kawan-kawan sekalian, pada saat yang berbahagia ini kita sharing-sharing yang mudah-mudahan bermanfaat. Pada prinsipnya, di dalam rumah tangga itu menjadi imam, menjadi pimpinan rumah tangga, seorang laki-laki itu tidak gampang. Karena dia sebagai pelaksana dan dia juga sebagai koordinator pembinaan arah tujuan dari rumah tangga tersebut. Sebagai seorang pemimpin rumah tangga, maka seorang imam harus ing ngorso sung tulodo, ing madyo mangun korso, tutwuri handayani. Saudara sekalian, sebagai seorang ibu juga tidak gampang, saudara sekalian. Nah, apalagi dia sebagai seorang ibu dan dia juga sebagai seorang karyawan di perusahaan. Bagaimana Rahmawati? berarti mempunyai peran ganda ya Pak Amri ya tentunya. Jadi di mana seorang ibu yang juga punya tugas sebagai rumah tangga dan kemudian sebagai karyawan di suatu perusahaan. Nah, itu tanggung jawabnya mungkin lebih berat kali ya, lebih ganda artinya ketimbang di mana seorang ibu rumah tangga hanya hanya mengurus rumah tangga saja begitu. Nah, itu perlu penanganan, perlu pembagian waktu yang tepat di mana harus bisa berbagi antara pekerjaan dan rumah tangga. Nah, itu yang harus pintar-pintar guys. Ya, kawan-kawan sekalian, pada prinsipnya kita sebagai orang tua itu harus bisa sebagai suri toladan, contoh terbaik bagi anak-anak. Nah, di dalam membina rumah tangga, maka komunikasi antara si ayah, suami dengan istri harus selalu berkomunikasi, selalu mengevaluasi anak-anaknya, dan jangan lupa mengevaluasi diri. Kawan-kawan sekalian, saya teringat dulu waktu istri saya rajin membeli buku-buku. Buku apa dibelinya? Rupanya buku yang dibelinya itu adalah buku mengenai psikologi anak sesuai dengan perkembangan kejiwaan anak kaitan dengan umurnya. Rupanya perkembangan kejiwaan anak itu berbeda dengan peningkatan umurnya. Maka perlulah sebagai orang tua membekali pengetahuan tentang psikologi anak supaya pendekatan kepada anak itu nyambung antara orang tuanya, khususnya ibu, kepada anak-anaknya. Bagaimana Rahmawati? Dalam mengasuh, mendidik anak kita ternyata butuh ilmu, butuh pengetahuan untuk membimbing ya, artinya mengikuti step umur daripada anak. Ketika dia usia misalkan 5 tahun atau 10 tahun, kemudian beranjak dia SMP, SMA itu kan dia sudah mulai menunjukkan jati dirinya gitu. Inilah saya, inilah gue gitu kan. Nah, pada saat itu kita dituntut untuk dibekali ilmu
supaya kita bisa berdiskusi dengan mereka gitu, supaya kita bisa nyambung dengan mereka, seperti itu Pak Amri. Jadi untuk itu kita perlu wawasan ini, apa tuh salah satunya kita beli buku ataupun mendengarkan masukan-masukan dari orang lain Dari seperti itu. ceramah psikolog, ceramah Ya. ustadz-ustazah Ya, gitu ya, yang ceramah, berkaitan ya. kepada pembinaan anak. Ya, seperti itu. Jadi seorang ibu berat dia dan mempertaruhkan nyawa pada saat melahirkan. Luar biasa sakit, gitu ya Rahmawati ya. Sakit banget pada saat melahirkan. Berat sekali. Namun jauh juga lebih berat pada saat dia memelihara, mendidik, mengasuh anaknya dari mulai 0 tahun, dari mulai bayi sampai anaknya dewasa dan atau anaknya telah kawin. Pada saat anaknya telah kawin, maka sudah beralih. Dia bukan dibina lagi, tapi dia sudah harus membina rumah tangganya agar bisa bertahan dan bisa bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Saudara-saudara sekalian, pada saat anak telah melangsungkan perkawinan, maka sebaiknya anak itu tidak serumah dengan ayah ibunya dan atau tidak serumah pula dengan mertuanya, agar si anak tadi bisa lebih mandiri, membina rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari orang tuanya sendiri, tanpa campur tangan dari mertuanya. Sehingga antara suami istri tadi terasa saling membutuhkan, selalu mereka bersinergi, berkomunikasi secara intens dan baik untuk membina rumah tangganya tanpa didengar dan tanpa dicampuri oleh orang tuanya atau mertuanya. Ketika anak itu berumah tangga ya, artinya dia sudah harus sendiri, memang semuanya harus sendiri, termasuk dia harus mengurus rumah tangga sendiri di rumah sendiri, artinya ya mungkin gitu ya Pak. Ya, apakah dia kontrak Ya bisa, atau dia dipersiapkan orang tuanya rumah kecil di dekat rumah orang tuanya atau di dekat rumah mertuanya atau jauh, terserah. Yang penting mereka di rumah berdua tanpa numpang di rumah orang tuanya, tanpa numpang di rumah mertuanya. Enjoy mereka berdua. Gitu Rahmawati. Bagaimana? ya, setuju. Jadi mereka bisa mengatur sendiri rumah tangganya, membina sendiri, di mana mereka satu sama lain saling membutuhkan. Dimana kalau mereka hanya berdua akan lebih nikmat kali ya Pak Amri ya. Ya. Ketika kita hanya berdua. Ya. Nah, disitulah nanti dibutuhkan kita tanggung jawab kita berdua terhadap rumah tangga sendiri. Ya. Pembelajaran kali ya. Pak Amri Ya. Saudara-saudara sekalian, demikian dulu ya. Sekedarnya ulasan-ulasan santai, bincang-bincang santai. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Ya, dan bisa juga mungkin menjadi pertimbangan ya guys. Dan yang baiknya mungkin juga ada yang buruk kali ya. Yang Ya. mungkin kita punya kekurangan, mungkin bisa menjadi masukan buat teman-teman, kawan-kawan sekalian. Jika ada kesalahan kita di dalam menyampaikan materi santai ini, kami mohon dimaafkan. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan dan ketidakterampilan kami menyampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kami.
Dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Lain waktu kita bertemu kembali kawan-kawan. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mantap. Keren.